Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Ayu Srirastati Buburanda, perwakilan kelompok 1 Keperawatan Medikal Bedah, jurusan D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kendari, akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan pielonefritis. Baik, langsung saja. Pada asuhan keperawatan pielonefritis ini dijelaskan sama halnya dengan infeksi saluran kemih yang merupakan infeksi yang terjadi di sepanjang jalan saluran kemih, termasuk ginjal itu sendiri akibat proliferasi suatu mikroorganisme. Untuk menyatakan adanya infeksi saluran kemih atau ISK, harus ditemukannya bakteri di dalam urin. ISK ini merupakan masalah yang sering terjadi pada perempuan, menurut Prabowo dan Pranata tahun 2014. Dijelaskan bahwa pielonefritis ini adalah salah satu penyakit infeksi saluran kemih atau ISK. Berdasarkan hasil penelitian, lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dikarenakan ukuran uretra anak perempuan lebih pendek dan lebih dekat letaknya dengan anus dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, dalam asuhan keperawatan pielonefritis ini ada satu rumusan masalah yang harus dipecahkan, yaitu bagaimanakah asuhan keperawatan pada klien yang menderita penyakit pielonefritis. Adapun tujuan pembuatan asuhan keperawatan ini agar mahasiswa mengetahui, mengerti, dan dapat melaksanakan ASKEP atau asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit pielonefritis. Tujuan secara khususnya terdapat 2 poin. Yang pertama, agar mahasiswa mengetahui definisi, etiologi, tanda dan juga gejala, baik itu patofisiologi, klasifikasi dan juga komplikasi penyakit pielonefritis. Poin kedua, agar mahasiswa mengetahui konsep asuhan keperawatan pada pasien yang menderita penyakit pielonefritis. Langsung saja kita masuk pada pembahasan atau tinjauan pustakanya. Definisi pielonefritis ini adalah suatu infeksi yang melibatkan ginjal, di mana merupakan inflamasi pelvis dan parenkim ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang paling umum disebut adalah Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter proteus, Pseudomonas dan juga Staphylococcus saproticus menurut Digiolio dan Jackson tahun 2014. Pielonefritis ini merupakan infeksi bakteri pada piala atau pielum, ginjal, tubulus dan jaringan interstisial dari salah satu atau kedua ginjal, di mana pielonefritis sering sebagai akibat dari reflux uretrovesikal, di mana katup uretrovesikal ini yang tidak kompeten menyebabkan urin mengalir balik atau reflux ke dalam ureter. Obstruksi saluran perkemihan meningkatkan kerentanan ginjal terhadap infeksi. Adapun etiologi atau penyebab dari infeksi saluran kemih yang naik ke ureter dari ureter ke ginjal, yang pertama yaitu bakteri. Bakteri ini akan menyebar ke ginjal, terutama berjalan ke atas dari ureter ke ginjal melalui darah dan sistem limfatik sebagai jalan dari bakteri tersebut. Yang kedua yaitu reflux ureter. Reflux ureter ini akan memungkinkan urin yang terinfeksi kembali ke ureter. Dan yang ketiga yaitu obstruksi ureter, akan menyebabkan urin kembali ke ureter dan memungkinkan bakteri berkembang biak. Jadi ada 3 penyebab umum dari pielonefritis. Yang pertama bakteri, yang kedua reflux ureter, dan yang ketiga obstruksi ureter. Ada juga tanda dan gejala dari pielonefritis ini. Yang pertama yaitu demam. Demam ini merupakan respon dari tubuh karena ada bakteri yang masuk ke dalam ginjal dan menginfeksinya, sehingga suhu tubuh akan meningkat dari suhu tubuh normal dari 36
derajat Celcius akan meningkat menjadi 37 bahkan 40 derajat Celcius. Yang kedua yaitu nyeri panggul. Pada nyeri panggul ini akibat respon peradangan pada pileum dan parenkim ginjal. Yang ketiga yaitu leukositosis atau peningkatan jumlah sel darah putih. Terjadi karena tubuh mencoba mengompensasi kerusakan jaringan. Selanjutnya yaitu adanya bakteri dan sel darah putih pada urin terjadi akibat imunitas yang rendah. Selanjutnya yaitu disuria atau kesulitan buang air kecil. Ini terjadi dikarenakan lemahnya saluran kemih karena infeksi sehingga tidak dapat memicu buang air kecil. Nah, yang keenam yaitu sering berkemih. Sering berkemih ini terjadi akibat otot saluran kemih tidak dapat menghentikannya buang air kecil sehingga frekuensi buang air kecil akan meningkat dari biasanya. Dan tanda dan gejala terakhir yaitu pembesaran ginjal. Ini terjadi karena adanya sumbatan pada ureter yang menyebabkan aliran balik urin ke ginjal dan menyebabkan kerja ginjal menjadi berat sehingga ginjal menjadi bengkak. Nah, itulah tadi tanda dan gejala mengenai epilonefritis maupun penyebab atau etiologi dari epilonefritis. Baik, poin selanjutnya dari materi asuhan keperawatan pielonefritis yaitu patofisiologi. Pada patofisiologi epilonefritis ini, secara khas infeksi menyebar dari kandung kemih ke dalam ureter, kemudian akan ke ginjal seperti terjadi pada reflux vesicoureter. Reflux vesicoureter ini dapat terjadi karena kelemahan kongitenal pada tempat pertemuan atau junction ureter dan kandung kemih. Bakteri yang mengalir balik ke jaringan intrarenal dapat menimbulkan koloni infeksi dalam tempo 24 jam hingga 48 jam. Infeksi dapat pula terjadi karena instrumentasi, seperti tindakan katerisasi, sistoskopi, atau bedah urologi, karena infeksi hematogen seperti pada septisemia atau endokarditis, atau mungkin juga karena infeksi limfatik. Pielonefritis ini juga terjadi karena ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih, stasis urin, obstruksi urin akibat tumor, struktur atau hipertrofia prostat benigna. Nah, pada klasifikasi pielonefritis ini terdapat dua klasifikasi. Yang pertama yaitu pielonefritis akut. Pada pielonefritis akut ini sering terjadi setelah kontaminasi bakteri uretra atau setelah masuknya instrumen seperti kateter ataupun sistoskop. Yang kedua yaitu pielonefritis kronis. Ini lebih memungkinkan terjadinya setelah obstruktif kronis dengan reflux atau gangguan kronik. Penyakit ini akan berkembang perlahan dan biasanya berhubungan dengan serangan akut berulang, walaupun klien mungkin memiliki riwayat pielonefritis akut. Dari klasifikasi terdapat komplikasi dari pielonefritis. Yang pertama, penyakit ginjal stadium akhir. Ini terjadi akibat mulai hilangnya progresivitas nefron karena inflamasi kronis dan jaringan parut. Yang kedua yaitu hipertensi, dan yang terakhir yaitu pembentukan batu ginjal. Kita masuk pada inti kasus pada asuhan keperawatan pielonefritis, yaitu konsep asuhan keperawatan pielonefritis. Kita ketahui pada konsep asuhan keperawatan terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu pengkajian. Pada pengkajian ini yang harus kita perhatikan, yang pertama identitas dari klien atau pasien, yang kedua yaitu status kesehatan saat ini yang terdiri dari keluhan utama, alasan masuk rumah sakit, riwayat penyakit sekarang, dan juga riwayat kesehatan terdahulu, di mana pada riwayat kesehatan terdahulu ini terdapat 3 poin, yaitu riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, dan juga riwayat pengobatan. Lalu kita masuk pada pemeriksaan fisik. Yang diperiksa yaitu keadaan umum seperti kesadaran, tanda-tanda vital.
Nah, pada pemeriksaan fisik selanjutnya itu terdapat body system yang terdiri atas sistem pernafasan, sistem kardiovaskular atau peredaran darah, sistem persarafan, sistem perkemihan, sistem pencernaan, sistem integumen, sistem muskuloskeletal, sistem endokrin, reproduksi, sistem penginderaan, sistem imun juga diperiksa, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan penunjang. Baik, dalam pemeriksaan fisik ini kita juga dapat menemukan foto polos atau mendapatkan hasil foto polos abdomen yang dapat kita lakukan dalam 3 posisi. Yang pertama yaitu posisi tidur terlentang atau supis. Sinar dari arah vertikal dengan arah proyeksi anteposterior atau AP. Yang kedua yaitu duduk atau setengah atau berdiri jika memungkinkan dengan sinar horizontal proyeksi AP. Dan yang terakhir yaitu tiduran miring ke kiri atau yang biasa kita sebut left lateral decubitus dengan sinar horizontal proyeksi AP. Adapun penata laksanaannya ini, pasien pyelonefritis akut beresiko terhadap bakteremia dan memerlukan terapi antimikrobial yang intensif. Terapi parentil ini akan diberikan selama 24-28 jam sampai pasien afrebil. Pada waktu tersebut, agen oral dapat diberikan pada pasien dengan kondisi yang sedikit kritis, akan efektif apabila ditangani hanya dengan agen oral untuk mencegah perkembangbiakannya bakteri yang tersisa. Maka, pengobatan pyelonefritis ini biasanya lebih lama dari sintetis. Pyelonefritis akut pengobatannya biasanya lebih lama dari sintetis. Baik, setelah kita melakukan pengkajian dari pyelonefritis, kita akan mendapatkan diagnosa keperawatan dari pyelonefritis. Di sini diagnosa yang akan kita dapat, yang pertama, gangguan rasa nyaman atau nyeri, dikarenakan perasaan kurang senang, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial, di mana penyebab atau etiologinya ini gejala penyakit, kurang pengendalian situasional atau lingkungan, ketidakadekuatan sumber daya seperti dukungan finansial, sosial, dan juga pengetahuan, lalu kurangnya privasi. Yang selanjutnya gangguan stimulus lingkungan, efek samping terapi seperti medikasi, radiasi maupun kemoterapi, dan yang terakhir gangguan adaptasi kehamilan, di mana pada gejala dan tanda mayornya ini subjektifnya itu mengeluh tidak nyaman, objektifnya itu gelisah. Baik, diagnosa keperawatan yang kedua ini adalah hipertermia. Terjadi karena suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh. Penyebabnya yaitu dehidrasi, dikarenakan terpapar lingkungan panas, proses penyakit seperti infeksi dan kanker, ketidaksesuaian penyakit dengan suhu lingkungan, peningkatan laju metabolisme, respon trauma, aktivitas berlebihan, dan juga penggunaan inkubator. Pada gejala dan tanda mayornya ini hanya tersedia bagian objektifnya saja, yaitu suhu tubuh di atas nilai normal. Baik, diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu gangguan eliminasi urin, dikarenakan disfungsi eliminasi urin. Penyebabnya penurunan kapasitas kandung kemih, iritasi kandung kemih, penurunan kemampuan menyadari tanda-tanda gangguan kandung kemih, efek tindakan medis dan diagnostik seperti operasi ginjal, operasi saluran kemih, anestesi, dan obat-obatan, kelemahan otot pelvis, ketidakkemampuan mengakses toilet seperti imobilisasi atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas, hambatan lingkungan, ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan eliminasi, outlet kandungan kemih tidak lengkap seperti anomali saluran kemih kongenital, dan juga imaturitas pada anak usia kurang dari 3 tahun, di
mana gejala dan tanda minornya ini pada objektifnya itu kulit merah, kejang, takikardi, takipnu, kulit terasa sangat hangat. Kondisi klinisnya terkait proses infeksi, hipertiroid, stroke, dehidrasi, trauma, dan prematuritas. Baik pada gangguan eliminasi urin ini, gejala dan tanda mayornya, subjektifnya ini desakan berkemih atau urgensi, urin menetes atau dribbling, sering buang air kecil, noktur, mengompol, dan juga enuresis. Pada objektifnya ini, distensi kandung kemih, berkemih tidak tuntas, dan juga volume residu urin meningkat. Dan kondisi klinis yang terkait itu infeksi ginjal dan saluran kemih, hiperglikemi, trauma, kanker, cedera, tumor, infeksi medula spinalis, neuropati, diabetikum, neuropati alkoholik, stroke, Parkinson, sklerosis multiple, obat alpha adrenergic. Baik, kita masuk pada bagian intervensi atau perencanaan keperawatan. Pada bagian ini kami mengambil salah satu diagnosa keperawatan, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera, misalnya biologis, zat kimia, fisik maupun psikologis, di mana tujuannya untuk memperlihatkan pengendalian nyeri yang dibuktikan oleh indikator sebagai berikut. Seperti sebutkan 1-5, di mana pada angka 1-5 ini mengartikan tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu. Lalu mengenali nyeri menggunakan tindakan pencegahan, melaporkan nyeri dapat dikendalikan. Lalu menunjukkan tingkat nyeri oleh indikator sebagai berikut. Sebutkan 1-5, di mana pada 1-5 ini akan menunjukkan dan memperjelaskan di bagian manakah skala nyeri tersebut, yaitu seperti sangat berat, sedang, ringan, atau tidak ada. Lalu ekspresi nyeri pada wajah, gelisah atau ketegangan otot, durasi episode nyeri merintih dan menangis, lalu gelisah. Baik, dalam intervensi keperawatan nyeri yang kita ambil, di sini terdapat kriteria hasil. Yang pertama, mampu mengontrol nyeri, mengetahui penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan. Lalu yang kedua, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Yang ketiga, mampu mengenali nyeri skalanya, intensitas nyeri, frekuensi, dan tanda nyeri. Dan selanjutnya menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Yang terakhir, tanda vital dalam rentang normal. Baik, itulah paparan materi kami mengenai asuhan keperawatan pyelonefritis. Ada tambahan sedikit. Salah satu intervensi yang kami ambil yaitu manajemen nyeri, di mana terdapat tiga tindakan. Yang pertama, observasi, yang terdiri dari identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Lalu kita mengidentifikasi juga skala nyeri. Kita mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Lalu kita mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Lalu mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Kita masuk ke tindakan kedua, yaitu terapeutik. Pada terapeutik ini, kita memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, seperti TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, dan juga terapi bermain. Lalu kita kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, seperti suhu ruangan pencahayaan atau kebisingan. Lalu kita memberikan fasilitas istirahat dan tidur. Selanjutnya kita pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Setelah itu terdapat tindakan edukasi.
Pada tindakan edukasi ini, kita menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kita juga perlu menjelaskan strategi meredakan nyeri, lalu kita menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Setelah itu, kita anjurkan untuk menggunakan analgetik secara tepat dan menganjurkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Terdapat tindakan terakhir dalam manajemen nyeri, yaitu kolaborasi, yaitu kita kolaborasi dalam pemberian analgetik nyeri jika perlu. Baik, itulah penjelasan kami mengenai asuhan keperawatan pielonefritis. Baik, itulah penjelasan kami mengenai materi asuhan keperawatan pielonefritis. Harapan kami dari kelompok 1 keperawatan medikal bedah Politeknik Kesehatan Kendari, jurusan D3 keperawatan, agar materi kami dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan Anda sekalian. Baik, itulah sedikit penyampaian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan kelompok 1 sebagai pemateri Ayu Sedarastati Buburanda mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas pengertian kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.